wabarakatuh. Ismahu li an u'arrif nafsi. Ismi Nurul Hadi Saputra. Al-an ana mustawa salis fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Fi hadhil lailatul mubarakah insyaallah nabhasu 'anid dirasi maharatul qiraah. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini atau pada malam hari yang mulia ini, kita akan membahas pelajaran tentang ta'limul qiraah atau belajar membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'tabarul qiraatu maharatan asasiyatan min maharatin tu'allumi ayyi lughatin ajnabiyyatin ala ragmi minat ta'kidi ala an maharatil istima'i wat tahaddusi aksaru ahammiyatan wa ma'azalik wa nasaran likillati purasi mumarasatil lughati syafahiyan tusbihul qiraatu maharatu bidilatin tu'allimi lughatan ajnabiyatan min khasa isi amaliyatil qiraati fil lughatil ajnabiyati annaha hiya adatu hadza muallimi listimrarihi fit ta'limi wa adatihi aidan bittisali biintajil fakariyi wa adabiyyi wa hadariyyi li ashabil lughatil muallimati sawa'un fil madi awil hadir. Baik teman-teman, jadi dari pengertian di atas tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa membaca ini adalah suatu keterampilan yang sangat penting untuk mempelajari bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Meskipun kita mengetahui bahwa mendengar dan berbicara adalah hal yang lebih penting, namun karena kurangnya kesempatan atau kurangnya waktu kita untuk berlatih bahasa asing tersebut, maka membaca ini menjadi salah satu keterampilan alternatif untuk belajar bahasa asing. Salah satu proses membaca dalam bahasa asing adalah bahwa membaca merupakan alat-alat bagi pelajar untuk melanjutkan pelajarannya dan juga alat untuk berkomunikasi dengan intelektual, sastra, dan budaya masyarakat yang dipelajarinya, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Teman, fal qiraatu tatutallabu qudrata ala ta'rufil asmatil sautiyati min khilalir rumuzil maktubati
wa idrakil alaqatil lati tujma'u hazihil asmata warrumuza wa takunu minha wahadatul lughawiyatun tammatun wa ma'rifatu dilalatil wahadati min haitsu hiya asma'u wa hurufun wa af'alun wa zurufun zamanin wa makanin wa alamatut tarkimi. Dari sini kita juga belajar bahwa membaca ini memerlukan kemampuan mengenal pola-pola bunyi lambang-lambang yang tertulis. Dengan membaca ini kita akan menyadari hubungan-hubungan yang menyatukan pola-pola dan lambang-lambang tersebut serta menunjukkan satuan-satuan kebahasaan yang utuh serta mengetahui makna satuan-satuan itu baik ditinjau dari nama, huruf, kata kerjanya, keterangan waktu dan tempatnya atau tanda-tanda atau tanda baca lainnya. Selanjutnya, izanu fal qiraatul haqiqiyatu tashmalu janibaini. Awalan janiban mika nikian qiraah wasani janiban aqliyan wa bihadza mafhumi mayyisat wal ris fil qiraati baina nasyataini. Awalan al qiraatul jahriyah wasani al qiraatus artinya teman-teman yang tadi itu dari bacaan tersebut kita juga mengetahui bahwa bacaan yang sebenarnya itu mencakup dua aspek. Yang pertama aspek mekanis dan yang kedua aspek mental. Apa itu aspek mekanis? Aspek mekanis ini mencakup respon psikologis terhadap simbol-simbol kata-kata, yaitu mengetahui kata-kata untuk mengucapkannya. Yang kedua aspek mental. Aspek mental ini memberikan suatu pemahaman kepada kita untuk menafsirkan makna, menyimpulkan pemikiran penulis, mengevaluasi dan menilainya, serta menghubungkan semua itu dengan pengalaman pembaca sebelumnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. At-tabi'atu amaliyatul qiraati. Al-qiraatu hiya maharatun istiqbaliyatun wa hiya maharatun yatalaqqa fiha tullabu ar-risalata wa yafkunu syafrataha lizalik yahtajut tullabu fil qiraati ila sara illafsiyin wa ma'lumatin kafiyatin an bina'il lughati wa tarkibiha. Jadi di sini tuh dikatakan
bahwa membaca itu adalah keterampilan yang sangat relatif, di mana seorang siswa menerima dan menguraikan pesan. Oleh karena itu, dalam membaca, seorang siswa juga memerlukan kekayaan verbal dan informasi yang cukup tentang struktur kebahasaan. Vers juga dibedakan menjadi dua pula. Yang pertama, membacanya secara keras. Yang kedua, membacanya secara senyap atau diam. Membaca secara keras ini menganggap simbol-simbol yang tercetak dan mengkomunikasikannya melalui mata ke otak, kemudian mengucapkannya dengan lantang, dengan menambahkan bunyi dan menggunakan alat bicara secara benar. Yang kedua tadi, membacanya secara senyap atau diam, yaitu mencoba mengabstrak makna atau mencoba memahami makna dari teks tersebut dengan kecepatan dan ukuran dan ujaran tanpa harus membaca dengan suara yang keras. Izanu fal qira'atu ta'uni intiqalal ma'na mubasharatan minas safhatil matbu'ati ila aqlil qari'i ayyi annal qira'ata allati nu'limuha ya fahumul ma'ani mubasharatan wa bitalaqatin minas sahhatil maktubati awil matabu'atin. Oleh karena itu, membaca berarti juga pemindahan makna secara langsung dari halaman cetakan ke dalam pikiran seorang pembaca. Artinya, dengan membaca yang kita ajarkan adalah untuk memahami makna secara langsung dan lancar dari halaman tulisan atau cetakan tersebut. Wa min hadza aradi wa yumkinu an nastantija an fal qira'ata allati nuridu an nu'allimaha laisatu amaliyatan nikiyatan bisitotan walakinnaha nasyatun fikriyun yastalzimu tadakhula jima'in sakhsiyatil fardi wa min samma yambagi an yakuma ta'allumaha ala asasin min arba'in amaliyatin hiya at-ta'arrufu wan nataqi wal fahmi wan naqdi wa halul mushkilat. Dari pemaparan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa qiraah. Dari pemaparan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membaca yang kita ajarkan bukanlah suatu proses mekanis yang sangat sederhana, melainkan suatu proses atau mekanis yang sederhana. Aktivitas atau intelektual yang menentukan campur tangan kepribadian seorang individu. Oleh karena itu, pembelajaran harus didasarkan pada 4 proses,
Yang pertama pengenalan, yang kedua pengucapan, pemahaman, kritik, dan pemecahan masalah tersebut. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.